Ini adalah kisah tentang seorang yang berani berdiri sendirian di hadapan sistem agama yang menindas. Seorang yang memilih bertahan dalam kebenaran meski harus dibayar dengan hidupnya. Stefanus, dalam bahasa Yunani berarti mahkota. Nama itu menjadi simbol hidupnya, mahkota kemuliaan yang diperoleh melalui penderitaan. Ia dikenal sebagai salah satu dari 7 diaken yang dipilih para rasul untuk melayani kebutuhan jemaat di Yerusalem. Kisah para Rasul 6 ayat 1-6. Dari latar belakangnya sebagai seorang Yahudi Helenis atau orang Yahudi yang hidup dalam budaya Yunani, Stefanus mewakili generasi baru dalam jemaat mula-mula, yaitu seorang yang terdidik, rasional, tetapi juga penuh iman dan Roh Kudus. Awalnya ia hanya ditugaskan membantu pembagian makanan bagi para janda, namun pelayanannya berkembang menjadi pengajaran dan kesaksian yang berkuasa. Kitab Kisah Para Rasul mencatat, Stefanus penuh dengan kasih karunia dan kuasa, dan mengadakan mujizat di antara orang banyak. Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Keberanian dan hikmatnya ternyata memicu amarah dan perlawanan dari kelompok Yahudi Helenis yang menolak pengajaran tentang Yesus. Mereka menuduhnya menghujat Musa dan Allah dan menyeretnya ke mahkamah agama. Di hadapan para pemuka agama, Stefanus tidak membela diri dengan argumen pribadi. Ia justru menyampaikan pidato yang tajam dan historis, menelusuri perjalanan panjang bangsa Israel dari Abraham hingga Salomo, untuk menunjukkan bahwa mereka selalu menolak utusan Allah. Ia menutup dengan dakwaan tegas, kalian selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Ia kemudian menatap ke langit dan melihat kemuliaan Tuhan, sambil berkata, sungguh aku melihat langit terbuka, dan anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Kisah Para Rasul 7 ayat 56. Kata-kata itu semakin membakar amarah warga. Stefanus kemudian diseret keluar kota, dan dilempari dengan batu hingga mati. Namun dalam derita ia berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kematian Stefanus kemudian menandai babak baru sejarah gereja. Dari penganiayaan, lahir penyebaran Injil. Stefanus menjadi martir pertama, saksi iman sejati yang menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Kristus tidak berhenti di kata-kata. Pesan teologisnya jelas, iman yang hidup bukan diukur dari seberapa besar kita dilindungi, tetapi seberapa jauh kita bertahan untuk kebenaran.